Ya, halo semuanya. Selamat malam. Suaranya terdengar tidak ya? Selamat malam Kak, terdengar kok. Terdengar. Oke. Jelas suaranya? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk malam ini. Jadi, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Mungkin yang kemarin sudah ikut TKA Bahasa Indonesia ya. Jadi, ketemu sama kakak lagi. Mungkin yang belum bisa perkenalan dulu. Nama saya. Nama kakak itu Kakak Intan Naulan, bisa dipanggil Kak Intan. Sebelumnya Kak Intan sudah masuk ke Sigma Free Class ya. Untuk yang TKA Bahasa Indonesia, kalau untuk malam ini kita membahas untuk yang UTBK, Pengetahuan dan Pemahaman Umum atau PPU, seperti itu. Nanti untuk pembahasan yang PPU seperti yang sebelumnya ya, dari yang PBM dan PU dan lain-lainnya, kita membahas tentang simulasi untuk UTBK yang tahun 2023 dan 2024 seperti itu. Oke. Sebelumnya Kakak mau tanya dulu, kalian gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke. Maaf Kak, tadi agak putus-putus. Oh, suaranya agak putus-putus ya. Sekarang Kalau gimana? di sini, kalau saya udah sekarang sudah aman, tapi mungkin di bagian saya, punya saya aja ini yang putus-putusnya, mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Hmm. Nanti kalau misalnya masih putus-putus lagi, ini ya, bilang aja nggak apa-apa. Nanti biar kakak Aman, bisa aman. menyesuaikan. Oke, aman Sip, terima semuanya? kasih Kak Intan. Iya, sama-sama. Oke, kakak coba ini ya, share dulu untuk materi hari ini. Oke, sudah terlihat atau belum? Sudah Kak. Sudah, oke. Ini ya, pembahasan UTBK untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Sebenarnya untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU itu mirip dengan PBM ya atau baca menulis kemarin dengan Kak Citra ya kalau tidak salah ya. Nih. Jadi mungkin nanti tipe soalnya itu agak mirip-mirip ya antara yang PPU dan PBM. Oke, mungkin kalian sebelumnya sudah belajar dikit-dikit ya tentang UTBK dan latihan soal tentang PPU maupun PBM. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu untuk simulasi SNBT 2023 ya. Untuk yang simulasi SNBT 2003, untuk yang PPU itu di sini ada 10 soal. Nanti yang untuk SNBT 2024 itu juga ada 10 soal, jadi hari ini kita akan membahas sebanyak 20 soal ya. Kalau untuk nantinya di UTBK itu memang untuk yang bagian PPU itu ada 20 soal jumlahnya, tapi waktu yang diperlukan untuk menjawab itu sekitar 15 menit. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ya, jangan sampai terbuang sia-sia kayak gitu ya. Nanti untuk seperti bahasa Indonesia yang lain, pasti kita harus baca pertanyaannya dulu. Nanti kalau misalnya itu terkait dengan teks, baru kita baca ke teksnya. Oke, langsung aja kita bahas simulasi SNBT 2023. Oke, di sini. Di sini ada teks untuk nomor 1 sampai 5. Nah, yang di sini yang ditanyakan itu adalah kalimat yang tidak logis. Ini ya. Nih, kalimat yang tidak logis. Mungkin terdengar asing ya bagi kita kalau misalnya kita belum tahu nih tidak logis gimana karena di sini kan ada kata-kata tidak logis. Mungkin kita kepikirannya itu adalah kalimat yang nggak masuk akal sama sekali gitu. Tapi sebenarnya untuk yang di PPU ini, untuk kalimat yang tidak logis itu maksudnya adalah kalimat yang dia itu tidak efektif gitu. Mungkin beberapa dari kalian udah belajar ya kalimat yang tidak efektif itu seperti apa di sekolah, di pelajaran bahasa Indonesia. Itu sama aja ya untuk kalimat yang tidak logis. Itu cuma kayak istilah yang beda aja, tapi intinya sama. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita itu harus tahu tentang syarat kalimat yang efektif. Kalau kalimat yang efektif itu pasti.
Dalam kalimat itu dia harus punya subjek dan juga dia harus punya predikat. Nah, nanti yang kedua itu kalimatnya itu dia itu tidak bertele-tele. Kayak gitu ya. Jadi untuk soal yang ini, kalau misalnya ada soal kalimat yang tidak logis, itu nanti pertama-tama kita harus tahu subjek sama predikat. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu apa belum? Mungkin kalau di sekolah udah belajar ya tentang subjek sama predikat. Jadi kalau ini kalian harus tahu SPOK atau subjek predikat yang mana, objek yang mana, keterangan yang mana, pelengkap yang mana, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini berarti yang pertama itu harus kalian cari subjek dan predikat. Iya, udah itu. Kalian fokus ke dua ini aja. Nah, kita lihat nih. Di sini kan itu ada di kalimat satu. Berarti kita cari nih kalimat satu ini subjeknya yang mana. Apakah ada subjek atau enggak. Kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat di kalimat satu. Kalimat satu ini kan katanya itu kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kalau kita review lagi, subjek itu kan yang melakukan ya. Jadi di sini fokusnya itu yang melakukan itu siapa? Sebenarnya di sini adalah kemajuan teknologi. Berarti di sini ada subjek, yaitu kemajuan teknologi. Seperti itu. Lalu untuk yang predikatnya yang mana? Yang predikatnya itu biasanya dia itu adalah yang dilakukan oleh subjek. Nah, yang dilakukan oleh subjek itu nanti di sini si kemajuan teknologi ngapain sih? Kemajuan teknologi kan itu intinya dia nggak bisa dipisahkan. Berarti yang tidak dapat dipisahkan ini adalah predikat. Seperti itu. Karena di sini ada subjek dan predikat, maka kalimat satu ini dia itu benar ya, atau kalimat yang logis seperti itu. Nah, kita lihat di kalimat kedua. Untuk kalimat kedua, di sini ada dimulai dari dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi misalnya melalui smartphone. Nah, di sini kira-kira apakah di sini ada subjeknya? Itu nih. Kalau misalnya kalian masih ingat keterangan, keterangan itu kan ciri-cirinya itu dia, masih ingat nggak kalian? Keterangan. Keterangan itu nanti ada yang namanya keterangan waktu. Kalau keterangan waktu sudah pasti ya, nanti biasanya ada kata-kata kayak semisal lusa, terus ada juga kemarin, itu ya. Terbaca nggak? Apa kurang bisa? Nih, seperti lusa, kemarin, atau misalnya hari ini, dan lain-lain. Terus selain itu, biasanya untuk keterangan, itu dia diawali oleh preposisi. Itu ya, preposisi atau kata depan. Itu ya. Nah, contohnya apa nih preposisi atau kata depan? Itu nanti biasanya ada dari, di, ke, gitu ya. Terus ada juga oleh, dan lain-lain. Masih banyak contohnya. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke kalimat yang nomor dua, ini kan dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, di sini kita ada kata dengan. Ini ya, ada kata dengan berbagai informasi. Nah, dengan ini kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut, dengan itu dia masuknya itu ke dalam preposisi. Gitu ya. Karena di sini ada kata dengan, otomatis berarti selanjutnya itu dia berubah keterangan. Nah, setelah kita baca berbagai yang terjadi di sini ada kata yang. Kalau ada kata yang, itu biasanya nanti dia masih mengikuti di kata sebelumnya. Jadi kalau misalnya yang ini ada kata dengan yaitu keterangan, berarti yang terjadi ini itu nanti menghubungkan kata keterangan yang sebelumnya seperti itu. Sampai ke koma. Ternyata di sini ada misalnya. Misalnya kan berarti detailnya ya. Jadi dari yang dengan sampai smartphone itu dia berupa keterangan. Seperti itu. Apakah di situ ada subjek? Tidak ada subjek. Predikat juga tidak ada. Makanya nanti jawabannya itu yang tepat adalah yang kalimat kedua.
karena dia nggak punya apa? Nggak punya subjek dan predikat. Itu ya. Terus gimana Kak kalau misalnya dalam kalimat itu dia hanya punya subjek tapi nggak punya predikat? Yaitu juga dia tidak logis. Jadi kalimat yang baik itu harus punya dua-duanya ya, harus punya subjek dan juga punya predikat. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Nanti kalau misalnya bingung bisa lewat ini ya, lewat chat, meeting chat. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua. Nomor 2 di sini ada kata bijaksana. Nah, di sini ada kata bijaksana. Terus ditanyakan berasosiasi dengan. Oke, berasosiasi dengan. Kalau misalnya berasosiasi, itu nanti hubungannya sama sinonim gitu ya. Mungkin kalian ini ya, masih ingat sinonim ya. Biasanya kan dipelajari dari SD kalau nggak salah deh. Harusnya iya sih. Kalau sinonim kan berarti dia persamaan makna. Saman kata. Ya, persamaan kata. Atau nanti bisa kita fokusnya ke persamaan makna kata ya. Oke. Nah, di sini ditanyakan nih kata bijaksana dalam kalimat 8. Kalau misalnya kalian sudah tahu ya arti bijaksana, langsung cantokin aja ke pilihan gandanya. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu nih bijaksana itu apa, nanti kalian bisa lihat di bagian kalimatnya ya di sini. Nih, ini kan di kalimat 8 nih. Nih, oleh sebab itu kita harus melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri. Ini ya. Ini bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat luas gitu ya. Jadi pilihan mana nih yang kira-kira dia bersinonim sama bijaksana? Mbak, bisa lewat ini ya, lewat chat A, B, C, D, E yang mana yang tepat? C? Ada yang jawab C, berperasa. C itu berakal. Oke, ada lagi yang selain C? Kalau di sini C itu berakal. Kalau ke sinonim kita pasti nanti berdasarkan KBBI ya. Kalau di KBBI itu artinya bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budinya. Itu ya. Nah, karena di sini bijaksana itu artinya menggunakan akal budinya, berarti ini pilihannya antara berakal dan berbudi gitu ya. Tapi kalau misalnya bijaksana, apakah kalau orang yang berakal itu pasti bijaksana? Menurut kalian, iya nggak? Kalau orang berakal itu pasti bijaksana. Kalau berakal kan dia punya akal ya? Enggak ya, enggak pasti ya. Tapi kalau misalnya orang yang berbudi kan orang yang kayak baik banget gitu ya. Kira-kira orang berbudi itu dia bijak nggak? Nih, Iya, Kak. iya kan? Iya bisa. Jadi bisa jadi, oke bisa jadi, iya. Benar ya. Kalau bijaksana ini Tergantung nanti orangnya juga. gimana? Tergantung orangnya juga nggak, Kak? Iya, tergantung orangnya juga. Tapi biasanya kalau orang yang berbudi ya, udah baik, pasti biasanya dia bijaksana juga. Jadi nanti kita lebih, apa sih beratnya di mana? Kalau berakal kan nggak mesti bijaksana ya. Kadang ya kita punya akal, tapi kadang ada tipe orang yang dia punya akal, tapi dia nggak bijak nih jadi orang kayak gitu kan. Nah, kita kan berat di sini nih berbudi, maka pilih yang berbudi, gitu ya. Emang agak-agak tricky kalau misalnya soal sinonim kayak gini. Seperti itu. Kalau berperasaan, tahulah ya, berarti punya perasaan. Kalau berpengetahuan, punya pengetahuan. Gitu. Kalau bersahaja, ada yang tahu bersahaja. Kalau bersahaja itu sama aja orangnya itu sederhana ya. Oke, kita lanjut ya ke
nomor 3. Oke, sebelumnya kakak minta maaf dulu nih. Hari ini kita pakai Zoom-nya itu bukan yang premium ya, karena ada kendala. Jadi nanti Ita 9 menit lagi ini Zoom-nya akan berakhir. Nanti kakak kirimkan link yang baru di grup ya. Nanti kalian silakan bisa join lagi. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Oke, kita lanjut ke kalimat 3. Kata yang memiliki makna bertingkat dengan kata akses di sini nih. Di sini ada kata akses. Makna bertingkat. Nah, mungkin ini ada beberapa dari kalian yang baru pernah dengar ya makna bertingkat. Kalau makna bertingkat itu berarti itu sama aja makna yang lebih luas. Nih, makna bertingkat itu sama aja makna yang lebih luas atau nama lainnya itu adalah hipernim. Kalau misalnya makna yang lebih luas, ya berarti kita cari nih di atasnya akses itu ada apa. Misal nih, kalau kita pakai perumpamaan, misal di sini ada kata buah, tuh ya. Nah, kalau misalnya kita nyari tahu makna yang lebih sempit dari buah, itu kan nanti contohnya misal ada apel, gitu ya. Terus nanti ada mangga, terus ada apa lagi? Jeruk, itu ya. Nah, berarti kalau apel, jeruk, sama mangga, itu nanti dia masuknya itu adalah makna yang lebih sempit dari buah. Kayak gitu. Paham nggak kalian? Jadi kalau intinya, kalau makna bertingkat kan itu sama aja makna yang lebih luas. Berarti kalau misalnya kita pakai perumpamaan ini, makna yang lebih luas itu adalah si buahnya ini. Sedangkan makna lebih sempitnya itu adalah apel, jeruk, sama mangga. Itu. Nih ya. Jadi makna lebih luas itu adalah si buah. Sedangkan makna lebih sempit itu adalah jeruk, apel, jeruk, sama mangga. Gitu ya. Nah, ternyata ini yang ditanyakan itu adalah makna bertingkat dari kata akses. Berarti kita cari dulu yang di atasnya akses itu apa. Itu ya. Yang di atasnya akses itu ada fasilitas. Ya nggak menurut kalian? Soalnya kalau misalnya fasilitas, itu kan berarti dia mencakup atas apapun alat maupun bahan yang dia itu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, kayak gitu ya. Tapi di sini kan ada lorong, jaringan, jalan, sama saluran. Akses itu kan dia sama aja kayak jalur nggak sih? Kayak misalnya kita bisa mengakses melakukan hal itu. Berarti kan kita punya jalur atau punya jalan buat mengakses atau buat melewati hal itu. Jadi sebenarnya untuk lorong, jaringan, jalan, sama saluran itu dia masih satu tingkatan sama kata akses gitu ya. Jadi yang A, C, B sama D itu kurang tepat kayak gitu. Itu diingat-ingat aja. Emang ada beberapa tipe soal yang kayak gini yang keluar di UTBK yang PPU kayak gitu. Kalau yang makna bertingkat itu memang dia arti yang udah beberapa tahun yang lalu. Cuman kalau sekarang itu ada istilah yang baru yaitu makna yang lebih luas, makna yang lebih sempit sama hipernim hiponim. Sama aja kok. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait yang makna bertingkat? Aman ya? Cukup, Kak. Oke, lanjut. Nomor 4. Di sini ada kata pepatah. Yang ditanyakan kata pepatah pada kalimat 3. Memiliki sama makna. Kalau sama makna berarti kita cari sinonim ya. Sama aja kayak tadi asosiasi. Kita cari sinonim. Berarti sinonimnya dari pepatah itu apa? Itu ya. Kalau pepatah itu kan sama aja kayak peribahasa ya. Memang di peribahasa itu ada anjuran sama nasihat. Tapi di sini kita fokusnya kan ke bagian pepatah nih. Gitu ya.
Kalau misalnya kita fokusnya ke pepatah, berarti kan kayak pepatah itu kayak sebuah ungkapan ya. Jadi nanti jawabannya itu yang lebih tepat adalah yang itu ya ungkapan. Kalau misalnya kalian nggak tahu, seperti biasa, caranya adalah lihat di kalimat ketiga. Ini ya, di sini. Dari kata, kalau dahulu kita mengenal pepatah dunia, tak selebar daun kelor, sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor. Berarti kan di sini fungsinya pepatah yang ada di sini itu kan kayak sebagai ungkapan aja, ya nggak kalau menurut kalian? Kalau makna di kalimat ini, bukan ke nasihat. Jadi kalau misalnya kalian cari makna atau sinonim, nanti tetap dikaitkan dengan kalimatnya ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini dia fokusnya atau posisinya lebih ke ungkapan, bukan ke anjuran maupun ke nasihat. Karena di sini kalimatnya kalau kita nggak mengenal pepatah, berarti kan kalau kita nggak mengenal ungkapan. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu adalah yang seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada kalimat 6 dan 7 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Berarti ini kita fokusnya ke hubungan antar kalimat ya, yang nomor 5 ini. Nah, kita fokus di kalimat yang keenam, yang ini, dan kalimat yang ke-7. Ini, kakak aduh. Kalimat 6 dan kalimat 7. Oke. Nah, di sini kalimat 6 dan 7 dalam bacaan mengandung hubungan apa? Kalau di kalimat 6, ini kan kata-katanya perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Lalu di kalimat 7, kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Nah, biasanya kalau misalnya ada hubungan kayak gini, itu kita nanti fokusnya ke konjungsi. Cuman di dalam di dalam soal ini itu kan nggak ada konjungsi antar kalimat ya. Jadi kita lihat konteks kalimatnya, apakah dia itu memunculkan informasi baru atau enggak. Kalau di sini kan kalimat 6 dan kalimat 7 kan itu saling terkait, tapi dia itu yang kalimat 7 itu kan dia itu enggak merinci ya, enggak merinci yang ada di kalimat 6. Dia itu cuma kayak nambahin informasi aja gitu kan. Di sini kan informasinya udah beda ya. Jadi yang kalimat 7 itu dia itu fungsinya adalah untuk menambahkan gitu ya. Jadi ini jawabannya yang lebih tepat adalah yang B, gitu ya. Kenapa bukan perluasan? Kalau perluasan itu biasanya nanti teksnya atau konteksnya itu dia masih sama. Cuman dia diluaskan lebih detail lagi. Begitu. Kalau penegasan itu juga nggak ditegaskan lagi ya. Dia kan informasi baru. Jadi kalau penegasan itu kurang tepat. Perincian juga kurang tepat. Kayak gitu. Kalau misalnya kita nanti menghubungkan sama konjungsi, perlu diingat kalau konjungsi buat yang perluasan itu nanti ada kata-kata ini perluasan itu nanti ada kata-kata bahwa nih ya. Terus kalau misalnya penegasan, ini biasanya sering keluar juga sih kalau penegasan itu nanti ada kata bahkan. Terus nanti kalau ada perincian, kalau perincian kan berarti merinci sesuatu ya, menjadi lebih detail lagi. Nah, kalau perincian itu nanti ada kata terdiri atas, terus ada meliputi, itu ya. Terus ada, ya itu biasanya kayak gitu. Kalau penambahan, berarti kalimat nomor 7 itu untuk melengkapi kalimat nomor 6 ya, Kak? Iya. Jadi dia fungsinya itu untuk melengkapi informasi di kalimat yang 6. Kayak gitu.